Jadi alhamdulillah buat buat kita semua sekarang sudah ada di komunitas yang tepat, yaitu di Pi Network sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat petirnya? Kita sekarang pembahasan tentang Pi Network. Karena Pi Network itu wow, semakin bergejolak. Semakin bergejolak di mana-mana ya. Seperti video yang kemarin, sekali lagi simak videonya sampai selesai, jangan sampai gagal paham lagi jika nonton video gitu kan. Terus kalau video-video yang sasar di sini jangan langsung diambil positif, harus disaring dulu seperti itu ya. Nah, di sini juga ada obrolan santuy ini dari Satoshi Nakamoto ya. Jadi sebelum lanjut obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung. Dan alhamdulillah buat teman-teman yang selalu berkomentar positif, saya ucapkan banyak terima kasih juga. Dan tidak lupa nih buat teman-teman Sinar Collection yang selalu melakukan transaksi yang mau order parfumnya Aisyah, kita nunggu dia lip dulu ya karena stok terbatas gitu kan. Kemarin 10 paket udah ludes, besok Minggu tanggal 15 udah ada yang tinggal ngambil kayak gitu kan, seperti itu. Jadi untuk yang order parfum Aisar yaitu parfumnya ini kita nunggu Aisarnya lip dulu ya, karena kalau tidak nunggu dia lip kita nggak tahu nyarinya di mana, terus takut juga itu apa sih parfumnya palsu juga seperti itu. Nah di sini kita langsung aja ke obrolannya, tapi saya pesan buat teman-teman jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pianor yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi, karena sekarang banyak banget fakta, banyak banget kejadian yang sekarang sedang mengguncang pioner, yaitu dari segi pencurian koin, dari segi penipuan dengan pendaftaran sekian-sekian gitu kan, banyak banget seperti itu kan. Sekarang juga tadi saya juga buka grup, mungkin dari next video nanti ya kita bahas ini pembahasan tentang di Satoshi Nakamoto. Karena saya kenapa ada juga yang bilang ini konten apa katanya beritanya selalu berita hoax, selalu beritanya melihat di Twitter. Ya kita lihat di Twitter aja daripada kita simpang siur yang gak jelas, ya kan? Seperti itu ya. Mana kemarin? Kemarin kita ngebahas tentang apa? Hmm. Ya kita bahasan tentang Satoshi Nakamoto dulu ya. Seperti ini. Analisa mendalam terhadap Picor Team dan Pinetok mengungkapkan ekosistem penghargaan canggih yang terkait dengan perintis aktif sebagai influencer. Seseorang memperoleh akses awal ke pembaharuan dan ke potensi perolehan token Pi ratusan atau ribuan berdasarkan matrik keterlibatan yang mencerminkan model inisiatif proyek yang dapat dilaksanakan validator, mengamankan blockchain, memperoleh penghargaan staking, sementara pengguna aplikasi KC dan e-browser membuka manfaat ekosistem lebih lanjut. Perkembangan transparan Picor Team dari penambangan ke mainnet menunjukkan pendekatan visioner mempersiapkan Pi sebagai pelopor dalam keuangan terdesentralisasi. Desain strategi ini menggarisbawahi potensi Pi untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, ini kan, jadi kita tuh sebagai pionir sebenarnya harus benar-benar bersyukur gitu, udah berulang-ulang. Jadi di sini juga Satoshi mengatakan, jadi apa ya, maksudnya eh mana tadi? Menggarisbawahi potensi Pi untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi kita udah benar-benar pas ada di tempat yang tepat itu, seperti itu. Sekali lagi apa kita juga harus sabar gitu kan. Terus harus konsisten juga gitu, harus berpikir positif tentang hal-hal yang kita lakukan sekarang, tentang hal-hal yang kita jalankan sekarang. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu termakan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi buat kita, buat saya pribadi, saya tetap semangat, jangan putus asa untuk klik petirnya gitu, seperti itu. Dan di sini juga ada lagi ya, satu lagi. Ini dari Satoshi Nakamoto juga ya. Nah, di sini meluncurnya era baru ketika oh ini udah kemarin ya. Nah, yang ini.
2022 ekosistem berkembang, hackathon, Pi-browser dan aplikasi hadir, pelopor membangun pasar permainan dan lainnya dengan Pi. 2023 memantau Mainit tertutup 60 juta plus pelopor, keamanan dan utility tumbuh beriringan. 2024 masa depan mulai terbentuk, Pidai menjadi titik pemeriksaan dalam pembangunan ekonomi digital yang terbuka dan terdesentralisasi terdesentralisasi. Aduh ya Allah, maaf ya, ini saya nggak bisa ya ngomong ini. 2025 mendekati Open Mainit. Banggalah datang lebih awal Anda dalam jaringan Pi. Nah, tahun 2025 ini adalah mendekati Open Mainit. Ya, semoga di tanggal 28 ini, di bulan Juni ini, semoga ada kabar baik buat kita semua, gitu kan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semoga terwujud. Seperti itu. Sekali lagi saya pesan, jaga akun, jaga prasandi, jangan sampai koin-koin kalian itu diambil orang, dihacker orang, atau apalagi dipinjam sana, pinjam sini, jangan. Kalau kita tidak mau menjual koin Pi, ya udah simpan aja di aplikasi kita sendiri. Dan kalau kita punya kebutuhan, silahkan menjual koin Pi kalian. Tidak ada larangan untuk menjual koin Pi. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman harus cerdas, harus cerdik, harus jeli. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita termakan dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, contoh sekarang pendaftaran ini dapatnya sekian, pendaftaran ini bisa berangkat, tapi sampai sekarang belum ada keberangkatan, belum ada pencairan yang real. Terkecuali di bursa untuk sekarang. Ya, seperti itu. Jadi yang real harga itu yang untuk sekarang itu hanya di bursa. Ya mungkin nanti setelah Open Mainit, setelah mungkin semuanya udah siap, mungkin nilai itu akan ada penentuan nilai. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai pionir, kita untuk sekarang cukup kita punya koin aja dulu. Katanya apa sih kalau kita tidak apa sih kalau kita melakukan transaksi banyak-banyak, apakah akunnya akan di-banned? Nggak ada yang nge-banned. Itu sebenarnya bagus untuk menakuti kita, untuk kewaspadaan kita. Tapi selama ini tidak ada yang membanned akun. Siapa sih yang membanned akun? Intinya jangan takut. Jadi banyak banget di sini teman-teman yang kurang paham tentang banned. Itu saya dengan banned akun seperti itu. Saya juga melakukan transaksi itu di tahun 2022. Pertama yang cross mainit kita sudah melakukan transaksi, tapi alhamdulillah sampai sekarang koin aman. Tidak ada koin yang maksudnya tidak ada akun yang ke-banned. Padahal kan kalau misalkan kita dulu sampai sekarang kita melakukan transaksi itu kalau dengan barter dengan koin Pi, kita menggunakan kesepakatan. Ya, kesepakatan itu kan tergantung barang yang mereka barter. Contoh emas. Dulu kan saya pernah redikan emas 2 kali apa 3 kali. Itu kan 1 gram emas itu setara dengan 600.000. Ya, 600.000, 700.000 1 gram emas itu tergantung daerah masing-masing. Nah, di situ saya membuka barter itu 1 gram emas itu sama dengan 150 Pi. Terus ada juga jam tangan, ada juga handphone. Tapi sekarang masih aman. Masih aman-aman aja, akun saya tidak ada kata banned, masih aktif. Kalau ada orang yang mau barter, kita masuknya ke wallet itu. Seperti itu. Karena saya tidak masukkan ke wallet yang punya saya pribadi. Karena apa? Karena punya saya belum lolos KYC. Bukan belum lolos udah tapi belum migrasi. Kan kalau dari segi Pi sendiri, kalau koin kita belum migrasi, belum bisa menampung koin yang lain. Maksudnya koin dalam arti koin yang lain itu koin dari luar kita masukkan ke wallet kita nggak bisa. Tapi kalau Sidra sendiri, sebelum kita lolos KYC, kita udah bisa menampung koin sebanyak mungkin. Seperti itu ya. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang ngotot banget ingin mendaftarkan di Prelensium, di ini, di itu, tapi koin juga belum ada. Jadi intinya sabar, semua itu butuh proses. Tidak ada proses yang mudah. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah buat kita semua sekarang sudah ada di komunitas yang tepat, yaitu di Pi Network sendiri. Jadi intinya seperti itu ya. Jaga akun, jaga prasandi, jangan mau dibodohi lagi, jangan mau dibohongi lagi. Seperti itu. Jadi saya tidak bosan-bosan di sini mengingatkan teman-teman. Karena banyak hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, termasuk orang lain. Gitu kan. Ya kita bisa merugikan diri sendiri, terus merugikan orang lain gitu kan. Apalagi kita membawa mereka. Apalagi kita sebagai admin, apalagi kita sebagai ketua atau pemimpin gitu, bisa dibilang seperti itu, atau bisa dibilang leader seperti itu. Kita harus benar-benar harus jaga image kita, harus jaga diri kita baik-baik, jangan sampai mengecewakan orang lain. Karena ada kalau kita
mengecewakan orang lain tuh akan menghujat kita. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, jangan terlalu percaya, jangan terlalu mudah terprovokator, jangan terlalu mudah kena iming-iming dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, di sini kesimpulan video ini, kita sudah ada di era baru, sudah ada di tempat yang tepat. Mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.